Oke, halo, selamat siang teman-teman. What's up dari Wayne Investment? Oke, balik lagi bareng kita. Kali ini bakal live IG lagi, tapi pada siang hari nih. Nah, pada siang hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang anak muda, masih umur usia 20-an awal, tapi udah ngelola aset miliaran dan return on investmentnya di tahun ini dalam saham itu 95%. Nah, beliau ini adalah seorang guru matematika dan sangat menarik banget buat kita belajar gimana sih cara dia mengatur portofolio, strategi dia dan sorry, uh, maaf, sorry, ada kendala tadi. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita undang langsung Filbert Ferdinand. Sebentar ya teman-teman. Hmm, Oke. Halo bro. Jelas nggak? Halo. Halo. Kayaknya agak putus-putus bro. Bentar, aku pakai ini juga, Indosat bentar. Halo, aku ganti internet bentar ya, sebentar. Oke oke, siap. Aman aja. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita Bro Filbert kayak lagi ganti koneksi internet nih. Market gimana nih? Waduh. Nah, kalau kita lihat market kali ini sepertinya udah lama banget nggak koreksi, mungkin beberapa minggu atau berapa bulan kali ya. Soalnya kalau kita lihat dari bulan-bulan Juni memang Juli naik terus, sekarang ini udah mulai-mulai koreksi nih. Dan nanti kita juga bakal bahas market sama Bro Filbert nih. Kayaknya seru juga. Soalnya kalau kita lihat Bro Filbert ini juga cukup berpengalaman di market dan kita yang fantastis adalah di kondisi market seperti sekarang justru portofolio ini udah gain 95% dari year to date. Kita nanti bakal intip strateginya. Cuman Bro Filbert nih kayaknya lagi ada gangguan koneksi internet. Coba sebentar gua invite lagi ya. Oke. Halo. Udah kelihatan belum ya sekarang? Baru ganti Suara ke... udah aman sih bro, cuman kayak kameranya belum muncul deh. Oke, beres. Nah, Halo, halo. oke. Udah suara gue aman ya bro? Aman, aman. Nah, Oke. jadi ini, Nah, halo ini bro. cerita singkat aja. Waktu itu Telkom sahamnya sempat drop banget ke 2.700. Cuman gue nggak mau beli. Kenapa? Gara-gara wifi di rumah Telkom dan tidak puas. Ini dari pagi, aduh, Oh, Telkom kacau mulu. Sering. Cuman murah. Jadi ini. kita nggak Iya, komplain iya, lah. iya. Murah loh tuh. Itu sih. Udah aman ya? Telkom Sekarang pakai ini aman. Cuman Indosat. kayaknya agak agak delay ya suaranya. Suara gue delay nggak bro? Suara lu sih jelas sih. Jelas ya? Oke. Ya. Ya udah kita mulai aja aman sih sejauh ini Boleh. asalkan nggak ada koneksi yang bermasalah gimana aman aja. Oke bro. Mungkin tadi ada yang nanya juga nih market gimana. Cuman mungkin sebelum kita bahas market gimana, gue juga ngelihat yang menarik dari lu adalah di umur yang masih 20-an, mungkin sama kayak gue, Ya. 2000 ya berarti kelahiran ya bro. Iya. Oh, lu juga 2000 ya? Iya.
Nah, Sama-sama. tapi tapi lu ini udah bisa kelola uang miliaran, terus portofolio gainnya tahun ini 95%. Mungkin bisa diceritain dulu, awal mula lu trading atau gimana caranya lu bisa mencapai ke titik sekarang, awalnya tuh gimana, Bro? Oke. Jadi awalnya pertama banget itu ketika gue SMA, gue kepingin banget invest saham. Kenapa? Temen gue Hmm. yang adik kelas, itu dia kelas 10 dia invest. Itu saatnya gue kelas 11. Gue bilang ke bokap, Hmm. "Pah, minta 10 juta dong buat invest." Dia bilang, "Nggak mau." Pokoknya prinsip dia adalah, kalau lo pengen invest, lo cari duit sendiri. Gue mikir, mati gue, gimana bisa? Kerja nggak mungkin kan? Akhirnya tuh pas Ya. gue kelas 12, kelar UN, gue kerja dua ini. Pertama, agen asuransi. Pokoknya apapun asalkan halal, gue bakal Hmm. lakuin. Yap. Lo mau suruh gue kerja hari Hmm. Minggu juga boleh. Pertama, agen asuransi. Kedua, gue ngajar mat, ngelesin. Ngelesin mat. Oke. Itu yang jadi main job gue saat ini. Hmm. Nah, dari itu akhirnya pokoknya pas gue kelas 12 itu, bulan apa ya? Juli atau Agustus, gue pertama kali itu 2018. Pertama kali gue Hmm. invest 18 juta. Dan hebatnya, dalam satu bulan, 40% loss-nya. Gila Loss-nya. itu. Lo loss 40% bulan pertama. Aduh, jarang loh itu. Iya, Orang iya, mikir, iya. gimana cara lu bisa loss 40%? Jawabannya gampang, karena margin. Dan gue Hmm. asal beli tanpa tahu apa yang gue beli. Dan Oke. ini tuh sangat umum di pemula ya. Kenapa? Awal 18 juta, orang kan pikir, oh saya pengen belajar investasi. Masalahnya apa? Ya, kita cari guru yang untuk ngajarin investasi zaman dulu tahun 18 tuh Ya, dikit banget, susah. ya. Semua buku di Gramedia, trading. Cari seminar Hmm. saham di Google, entah gratis atau bayar, trading semua. Gak ada satupun ngajarin investasi. Ya udah, gue Hmm. masuk lah aliran trading. Dan apa? Pakai margin. Sama sekuritas gue waktu itu, gue nggak sebut namanya tapi ya, kalian Ya. tahu tapi sekuritas apa. Dibilang, ayo pakai margin aja. Jadi Ah. berapapun keuntungan lu kali 3, yang nggak disebutkan, berapapun loss kalian kali 3 juga. Jadi lu loss Hmm. 10% dalam 3 hari, jadi loss 30%. Dan itu Ya. akibatnya gue loss 40% dalam sebulan pertama itu. Ingat banget, Hmm. 18 juta jadi cuma 11 juta. Pusing itu. Oke. Nah, barulah pas 2020 gue tobat. Pokoknya Ah. waktu itu udah loss gede gitu, udah gue out of the market. Udah Ah. KO lah ibaratnya. Hmm. Pingsan. 2019 akhir gue pikir, ada gak sih cara lain yang kayak, gue pingin cara pelan tapi pasti. Hmm. Kalau bisa cepat tapi pasti lebih enak lagi. Gitu Ya. ya. Dan Ah. disitulah gue mengenal namanya value investing. Dan konsepnya Oke. gampang kok. Kalau kita beli baju, cari apa? Baju bagus yang harganya murah. Beli Ya. saham, beli perusahaan bagus di harga murah, apalagi yang Hmm. lagi ada momentum. Itu Ya. prinsip gue saat ini. Itu sejak Hmm. 2020 dan sampai sekarang dijalanin. Jadi sekarang chart bodo amat, bandar bodo amat, Hmm. rumor bodo amat. Benar-benar kembali ke kinerja perusahaan. Gitu, Bro Michael. Oke. Ini Bro Oh, Michael atau Bro Aldi ya? Bro Aldi, Bro Aldi. Oh ya, Bro Aldi ya. Michael lanjut lagi. Oke. Nah, jadi emang berarti mulainya itu sebenarnya dari 2018. Cuman mulai menemukan strateginya 2020, value investing itu. Ya, bertobatnya 2020. Kalau bahasa aku 2020. sih gitu ya. Itu setelah COVID apa setelah Maret crash itu COVID atau sebelum berarti? Sebelum. Jadi gue pernah, waktu itu, porto gue tuh gede banget di Gudang Garam. Itu juga awal-awal Hmm. masih nggak ngerti apa-apa lah, masih payah. Ya. Gudang Garam 70.000, turun ke 50.000 dalam sehari. Itu akhir Nah, 2019, itu gue ngerasain. oh, Bayangin, oke. lo kan gue waktu itu kuliah semester kan, semester 1. Anak Ah, kuliahan, lu buka saham, asem, turun 25% sehari. Lemes itu, bengong terus tiap hari. iya, iya, iya. Nah, jadi sebelum COVID. Tapi untungnya duit gue masih dikit waktu itu. Oke. Sebenarnya nggak dikit juga sih. Gue mungkin sharing dikit lah tentang growth Hmm. dari wealth gue ya. Pertama Hmm. kali 50 juta pertama itu Desember 2019. 100 juta Oke. pertama itu Januari 2021. Nah, jadi waktu itu jadi Hmm. yang kayak sebelum COVID, duit gue total semua harta tuh 100 juta anggapnya Hmm. pas Januari. Tapi itu ada di mana? Deposito kebanyakan, terus setengah-setengah lah deposito dan saham. Oke. Jadi meskipun drop gede, untungnya waktu itu yang gue di saham masih belum segede itu. Yang Hmm. usaha les-lesan gue ini tuh boomingnya tuh pas ini, pas bulan Juni, Juli, Agustus. Yang COVID, anak-anak di rumah, pulang sekolah jam 12, kan jadi nganggur kan Oh, mereka kan. Makanya iya. boomingnya tuh, untungnya les gue booming pas lagi marketnya bawah. Di situ jadi Hmm. pelurunya tembak-tembak-tembak gitu. Oke. Berarti itu portofolio growth-nya dari 150 juta bisa jadi 5 miliar sekarang karena lu top up juga dari hasil bisnis lu. Iya. Cuman kalau yang kayak tahun ini, gue bilang aja, tahun ini income gue sisa setengah dibanding tahun lalu. Cuman Dari untungnya, gara-gara ini, anak-anak kan udah pulang sekolah sore. Jadi kalau oh, dulu gue ngelesin bisa dari jam 12 sampai 10 malam, sekarang ngelesin cuma jam 4 sampai 10 malam. Itu yang hmm, window-nya sisa setengah kan, kena banget hmm, hitnya. oke. Terus jadi pada capek lah. Nah, Hmm. cuman untungnya dari saham, untungnya gila banget.
tahun ini. Dari Gilanya gila. saham tahun ini lu bilang 95% ya. Udah tembus 110 ya kemarin gue hitung. Itu Tembus gila banget. 100. Wah, Iya, gila. hoki-hoki. Itu hoki Iya, lah. iya. Oke. Nah, tentang returnnya mungkin gini deh. Berapa sih good return? Kalau di mata gue, good return tuh 20%. Cuman Ya. personally, gue punya target 26%. Bahasa Hmm. kerennya itu golden number. Tiap 10 Hmm. tahun, uang kita jadi 10 kali lipat. Makanya gue kepingin incer 26%. Tapi kalau Oke. dikasih lebih, atau jauh lebih, nggak nolak juga. Hmm. Gitu. Ya, ya, ya. Berarti golden number tuh 26% supaya kita bisa kaliin uang kita 10 kali lipat. Ya, Atau jadi 10 tahun berarti 10 kali. 20 tahun 100 kali. 30 tahun 1000 kali. oh, Kan mantap iya, gitu. iya. Asal Menarik, menarik. konsisten. Iya, ya. Berarti strategi yang sekarang lu pakai ini value investing, bro. Betul. Pure ngelihat Chart pun nggak fundamental ngerti doang. dan nggak peduli. Oke, dari awal juga nggak pernah lihat chart berarti. Sejak yang tobat itu ya, sejak tobat, pokoknya kalau investor tuh bodo amat sama chart. Hmm. Iya, ya. Kembali ke kinerja sih. Biasa lu nge-hold saham itu range berapa lama? Nah, ini bedanya ya. Jadi kan Hmm. investor sendiri tuh style-nya ada banyak ya. Ada yang Ya. style-nya mungkin kayak Pak Lo gitu, itu bisa jangka panjang. Gue Ya. jujur aja, gue bukan yang tipe gitu. Hmm. Nyamannya gue gimana? Contoh misalkan, ini gue buka lah salah satu emiten yang gue baru pegang ya. Hmm. Nah, contoh Indi. Indi kan Hmm. sekarang tuh batu bara tuh gue cuman di Indi. Semuanya gue timbukin ke Indi. ITM gue Hmm. sampai rela lepas. ABMM Ya. gue lepas. Untuk Hmm. timpuk di Indi semua. Gue cinta banget lah sama Indi. Nah, Hmm. ada Borot. Halo Borot. Iya. Borot tuh deket saya rumahnya. Baik banget orangnya. Oke, Oh. kayak misalnya di Indi ya. Indi tuh Ah. paling gue hold 3 bulan lagi juga udah hilang dari Porto. Jadi lebih ke Hmm. ini sih. Saat ini quote gue ada 3. Cheap stocks. Yang kedua apa? Tailwinds. Tailwinds tuh kayak itu angin lah. Kayak lu kapal berlayar kalau ada angin kan lebih cepat ya. Ah, Dan yang ya. ketiga itu adalah ini conviction. Conviction tuh kayak kita convince diri kita kalau saham ini bagus. Nah, gue Hmm. butuh tiga-tiganya. Cheap Ya. stocks, tailwinds, conviction. Nah, untuk tailwinds ini, Indi kan gara-gara batu bara anginnya lagi kencang. Tapi Ya. apakah 3 bulan lagi anginnya masih kencang? Jawabannya adalah most likely Hmm. enggak kan. Semoga Ya. iya tapi. Ya. Cuman most likely enggak sayangnya. Kayak gitu berarti kalau misalnya 3 bulan lagi gue merasa, aduh anginnya udah kurang kencang, buang aja Hmm. langsung detik itu juga. Oke. Kita kan enak investor retail. Hmm. Jadi kalau hold berapa lama? Mostly ya, di bawah 6 bulan. Semua Hmm. emiten yang ada di porto gue saat ini, yang paling lama gue hold itu adalah si Medco. Tapi itu pun baru 2 bulan doang loh holdnya. Hmm. 2 Yap. bulanan. Jadi gue tuh bukan investor yang kayak setahun 2 tahun, karena emang sayangnya bukan tipe gue gitu. Hmm. Selera sih ini, kembali ke karakteristik orang, nyamannya mana, lakukanlah itu. Hmm. Oke, berarti mungkin lebih ke bulanan dibandingkan hold kayak Lo Keng Hong ya, Pak Lo Keng Hong. Iya, karena Oh. itu yang membuat gue nyaman. Hmm. Yap, yap, yap. Nah, tapi sekarang nih kalau gua tanya, apakah dengan kondisi market sekarang, menurut lu situasinya gimana ya kondisi market sekarang? Kalau kita bahas market. Oke, mungkin market, sebelum bahas market, gue bahas satu dulu deh. Energi. Hmm. Energi gimana Oke. sih? Kan apinya lagi gede kan? Hmm. Nah, untuk energi, gue sendiri tuh sudah menanyakan pertanyaan ke diri gue sendiri, kapan exit, kapan exit, kapan exit. Hmm. Kenapa? Kalau kita telat exit, waduh, habis itu. Kalau Yap. cyclical kita telat exit, dibantingnya gila-gilaan. Hmm. Jangan sampai kayak gitu. Nah, Yap. makanya. Nah, tapi kalau ngomongin market in general, gue jujur aja, I have no idea. Karena Oh. gue buka, gini, gue percaya tidak ada orang yang bisa memprediksi market, dan kalau Hmm. orang bisa pun, itu dia cuma asal ngomong doang, atau asal nebak. Hmm. Kalau asal nebak ya gue juga bisa, gue bilang IHSG 7.400 akhir tahun. Kenapa gitu? Karena Hmm. semua orang ngomongnya gitu, gue ikut ngomong Ya. aja. Hmm. Cuman kalau untuk me personally, gue nggak bisa memprediksi market gimana. Cuman Hmm. kalau di IHSG detik ini, idealnya cash berapa persen sih? Mungkin itu gue bisa kasih opini ya. Hmm. Di Ah, kondisi market ini, idealnya kita hold cash itu sekitar 25%. 25 Nah, minimal. cuman kalau gue sendiri, gue nggak pernah pegang cash. Cuman itu Hmm. jangan ditiru ya. Itu jangan ditiru. Tetap yang benar adalah cash 25%. Kalau gue pribadi, kenapa gue nggak pernah hold cash? Karena gini, biaya hidup gue rendah kali, bro. Kan ibarat nikah Kenapa? belum, anak belum punya anak. Biaya hidup gue Oh, rendah biaya kali. hidup. Hmm. Ya, jadi gue dari ngajar sebulan tuh bisa untuk hidup 6 bulan. Ibarat saking rendah biaya hidup gue. Jadi yang Hmm. benar, market tuh benar, uang dingin nggak ada niat. Nikah, cewek gue masih belum boleh nikah usianya. Masih belum legal, masih SMA Iya. gitu kan ibaratnya. Hmm. Nah, jadi kalau orang bilang gitu, kebutuhan hidup gue rendah, makanya gue berani 100% di saham. Tapi kalau untuk kayak kalian yang udah berkeluarga, atau bahkan punya anak, idealnya sih 25% cash. Karena market sekarang juga masih gonjang-ganjing banget.
Tuh. Iya, iya, iya. Cuman ingat ya, cyclical, kalau apinya udah mulai kecil, siap-siap keluar. Jangan sampai apinya udah padam, kita buta, nggak bisa lihat apa-apa, ketabrak-tabrak nanti. Itu loss-nya bisa gede banget. Hmm. Oke. Nah, berarti memang menurut lu untuk kondisi sekarang minimal punya cash 25%, khususnya bagi Betul. orang-orang yang udah punya tanggungan berarti ya, Bro. Kalau untuk lu sendiri, strategi lu sekarang all in full saham karena balik lagi yang tadi lu bilang lu belum ada tanggungan. Jadi lu Iya. bisa memaksimalkan resiko yang bisa lu tangkap sendiri. Mm-mm. Karena gini, gue menanyakan Oke. diri gue, mana sih yang lebih bijak pegang WIM itu Wismilak ya. Gue cinta banget sama Iya, Wismilak. bismillah. Lebih bijak Mm-mm. mana? Kita pegang Wismilak atau kita pegang cash? Bisa ditanya gitu kan? Hmm. Ya. Kalau menurut gue, oh Wismilak punya potensi naik. Gue belak-belakan sebutnya 1140. Itu harga wajar ala gue. Ya. Target kapan? Akhir tahun. Misal gue menilai, Hmm. gue cinta banget Wismilak, target gue gitu. Ya, di sisi lain cash, kalau kita pegang 100, ya nanti tetap 100. Ya, lebih wise mana sih? Pegang Hmm. cash atau Wismilak? In my eyes, lebih wise kalau kita pegang Wismilak. Kayak gitu. Itu makanya gue Hmm. nggak demen pegang cash. Selalu ada opportunity yang Oh. menarik di market. Tugas kita tinggal mencari ya. Hmm. Iya, iya, benar. Opportunity selalu ada di walaupun di market yang kurang enak, tinggal kita gimana yang tinggal mencari berarti ya. Betul. Oke. Nyarinya gimana? Nah, kalau Bisa buat melalui topik. kenapa bro? Kadang kalau nyarinya gimana tuh kadang kita bisa ngintip-ngintip porto orang. Contoh, misalkan Ibu Ruth waktu itu di NISP. Gue pelajari Oh, NISP iya, iya. menarik gak sih? Itu kan investment ideas kan. Justru dari Yap. kita ngintip, kayak misalnya Bro Michael atau Bro Aldi taruh duit di mana? Nah gitu kan kita bisa lihat Bro Ryan di bumi. Emang bumi menarik. Iya. Bisa ditanya gitu kan. Kita bisa ngintip-ngintip tuh untuk Yap. dapat ide. Ya. Itu enaknya. Benar. Yap. Karena gue Nah, sendiri kalian juga ngintip-ngintip berarti juga kadang. Gitu. ya. Nah, ini mungkin juga salah satu fitur dari Stockpick ya, Bro. Jadi kita juga emang bisa ngintip portofolio investor berpengalaman atau investor jagoan secara transparan. Salah satunya investor yang transparan nih Bro Filbert nih. Returnnya year to date udah 110%. Jadi teman-teman buat yang mau intip isi portofolio Bro Filbert bisa langsung aja download Stockpick. Di sana kalian bisa langsung cari portofolio aslinya Bro Filbert nih. Nah, bro, gue juga pengen nanya, bro. Jadi, apakah kalau untuk investor pemula yang baru memulai investasi saham sekarang ini, apakah waktu yang tepat, bro? Melihat market seperti ini atau ya udah bagi menurut lu ya, ya investasi mulai bisa kapan aja gitu. Oke, gue bilang ya. Ini tuh ada quote yang ngomong gini. Kita kalau misalkan Hmm. teorinya, kita harus menghabiskan tiga. Tiga itu gimana? Sepertiga waktu sama orang yang lebih berpengalaman dari kita, sepertiga waktu dengan orang yang sepantaran kita, dan sepertiga waktu dengan orang yang misalkan lebih pemula dari kita. Nah, yang susah itu Hmm. apa? Cari orang yang di atas kita atau yang lebih berpengalaman atau yang punya wawasan lebih luas. Nah, kayak gue Hmm. pribadi, gue punya mentor, cuman dia nggak mau disebut namanya. Dia tuh gengnya Lo Keng Hong Hmm. lah. Naga gede juga. Wah, Ya. gila, sekali beli saham nominalnya. Gue semut lah banding dia. Nah, kalau apa sih guna aplikasi Stockpick? Nah, guna Stockpick itu adalah kita tuh bisa ngintip. Contoh deh, kalian misalkan yang masih pemula pengen ngintip Porto Bro Filbert apa? Ya udah gue sebut 3 yang paling gede ya, biar enak nih. Gue kan transparan. 70% dana gue, harta kekayaan gue jadi, karena gue nggak ada uang di luar saham, properti nggak ada, gue nggak demen lah gitu-gituan. Mobil juga, mobil tua. 70% harta gue tuh ada di 3. Medco, Wismilak, satu lagi apa? Indi. Nah, kayak gitu kalian bisa Hmm. lihat masih menarik gak sih contoh Medco, Indi, Wismilak. Nah, ini juga gue kasih bocoran. Di antara 3 itu yang masih menarik dibeli cuma sisa Indi. Enak kan jadi yang 2 lagi udah Hmm. nggak bijak lah kalau kita kejar harganya. Nah, dari situ Oke. kalian bisa dapat namanya investment idea. Kenapa? Gue bilang aja, Hmm. cari investment ideas kalau dari starting from scratch itu susah banget. Understanding the business tuh ribet sekali. Pelajari karakteristik Hmm. ownernya apalagi, aduh pusing itu, lihat track record. Jadi kalian kalau misalnya gini, kalian bisa ngintip-ngintip, barulah itu jadi ibarat tugas kalian tuh sudah diringankan oleh yang ada investor yang buka-buka porto di Stockpick. Itu gunanya Stockpick untuk Hmm. investor pemula. So, menurut saya adalah ini very good investment untuk bagi yang pemula. Worth Oke. it Berarti kali lah. menurut lu mentor dalam memulai investasi saham itu berarti penting juga ya menurut lu ya, bro? Penting sekali. Jangan kayak gue dulu, lose Penting banget. 40% itu sakit loh. 40% dalam sebulan, aduh. Iya, iya, Itu tidur nggak 40% pulas, gue bilang sebulan. aja. Tidur nggak pulas. Jangan harap kalian bisa tidur Iya. siang kalau kalian loss gede.
Borong-borong. Pasti cek, aduh saham gue. 40%. Berarti untuk balikin Gede itu. 40% butuh hampir 100% ya. Oh iya. Terus gue mikir, gila nih gue Ya. ngajar berapa bulan. Gitu aja. Iya, iya, Kalau iya. Iya. Nah, karena Bro, kita ini ada balik yang lagi nanya dengan nih keringat loh. Balik dari lagi dengan Bro keringat juga. Michael. Halo, Bro. Kenapa? Ya, Ini ada yang nanya nih dari Bro Michael nih. Kira-kira boleh market boleh. menuju bearish atau tipsnya apa nih memilih saham bagus di saat market bearish nih? Oke, jadi kalau gue sendiri tuh analisa tuh ada dua. Top down Hmm. tuh lihat makronya gimana. Temen aku juga nih, dia head of research yang di Pandem Sekuritas, dia top down banget. Jadi Yap. style kita tuh beda total. Kalau aku bodo Hmm. amat sama yang top top. Top itu apa? Gimana nih kondisi inflasi makro gitu? Gue bodo amat serius. Yap. Kenapa? Gue peduli dari Oh, bottom. oke. Bottom tuh apa? Company-nya apa? Hmm. Kinerjanya apa yang menarik? Gitu. Hmm. Top down mungkin gue pelajari, cuman kayak mungkin tuh hanya 10% dari investment thesis gue. Other 90% tuh gue Hmm. pelajari company-nya. Nah, jadi kalau tadi Hmm. Bro Michael nanya apa? Market menuju bearish ya? Kalau market Hmm. menuju bearish, jujur, gue bodo amat. Bullish bearish emang benar, saham kita terpengaruh. Cuman yang lebih berpengaruh adalah kinerja dari company kita. Kalau kita bisa beli, Hmm. punya company kinerja bakal membludak di masa depan, nah itu kan bakal terbang. Nggak peduli IHSG Hmm. naik atau turun. Contoh, yang udah berlalu ya. Nih, Medco. Medco pas Q2-nya itu belum keluar, itu kan orang kan belum ada yang lirik. Itu harganya masih di 500-an, 500, 600. Gak ada yang mau Yap. beli Medco, bilang utang gede, utang gede, utang gede. Tapi kalau gue pelajari, hitung-hitung waktu itu. Waktu itu gue hitung-hitung konservatif, gue orangnya konservatif kok. Dapat EPS Q2-nya di 80-90. Tahu-tahu 100 lebih kan. Hmm. Akhirnya apa? Terbang ke Yap. 900-an. Sempat kemarin 1000 Ya. malah. Karena lagi Udah turun ke 1.000. 800-an kembali. Hmm. Gitu. Nah, Oke, jadi yang kita jadi peduli apa? Peduli gak hmm. IHSG naik turun? Bodoh amat. Yang peduli apa? Kinerja bagus, harga bakal ikutan naik. Gitu. Oke. Berarti strateginya saat IHSG bearish maupun naik pun sebenarnya strateginya adalah bottom up ya. Kita ngelihat dari sisi perusahaan dari bawah ke atas. Iya, betul. Kembali Oke. ke Nah, kinerja Bro. lah. Yap. Nah, berarti mungkin sudah terjawab ya. Semoga Bro Michael ini jawab pertanyaannya. Oke, Bro, ini selanjutnya ini Bro. Tadi kan lu bilang investasi itu butuh mentor dan gua ngelihat lu ini di Stockpick itu juga salah satu bisa dibilang investor jagoan yang sebenarnya udah ada kapasitas untuk menjadi mentor lah dari investor jagoan dan gue juga berterima kasih lu udah mau buka portofolio lu secara transparan di Stockpick. Nah, jadi lu tadi udah bilang ada 3 saham yang lu mau buka ya di sini ya di Iya, tiga tadi saham gue udah bilang portofolio tiga di kan? Stockpick. Ya, Yap. baik gua. Nah, ini gua sambil muter kamera buat gua kasih tunjuk portofolio di Stockpick, boleh ya, Bro? Boleh banget. Yang lain jangan ya, tapi ya. Rahasia aja. Iya, 3 itu doang. gua tutup. Udah gua sensor. Oke, aman-aman. Aman Bro Aldi. Oke. Nah, gua izin putar kamera dulu. Oke, udah kelihatan belum, Bro? Udah, Aman ya? Nah, aman. jadi di ini kurang lebih teman-teman kalau nanti mau download Stockpick, kalian bisa lihat intip portofolio investor jagoan. Di sini salah beberapa contohnya ini ada Ko Hendrik Kogani, Ko Diskusi Investasi, Philip Mulyana, Arvin Rami, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini kita mau bahas portofolio Bro Filbert nih yang returnnya year to date dari 110%. Di sini kita bisa cari namanya Filbert F7 ya berarti. Di sini namanya Filbert F7 ya, Bro. Ya, betul. Ya. Nah, judul portofolionya Filbert Game Plan. Nah, di sini returnnya 30% karena ini dihitungnya ini dari tanggal berapa, Bro? Lu masuk di Stockpick ya berarti ya? Wah, baru Sebulanan sebulan. kali ya? Iya, sebulan yang lalu Iya, gitu. baru sekitar sebulan yang lalu. Tapi sebenarnya kalau kalian tarik dari awal, year to date-nya portofolio Bro Filbert ini udah 110%. Dan kalau kita lihat tadi kita lihat nilai portofolio sekarang ini udah 5,4 miliar untuk usia 22 tahun. Ini sangat luar biasa nih. Nggak ada dana saudara atau orang tua loh itu. Semua benar-benar Oh, dari pure. income guru, setor. Nggak ada dana luar. Oke, oke, keren banget. Dan kalau kita lihat di sini jauh banget beat the market 30% dibandingkan IHSG 0,48%.
Di sini kalian bisa lihat secara transparan di Stockpick, dan kalau kita lihat distribusi sektornya ini berarti sekarang lu ada distribusi ke 6 sektor nih atau 5 sektor kali ya. Ini teknologi 0%. 5 sektor di saham, dan kalian bisa ikut subscribe dan invest bareng di portofolio Bro Filbert ini. Nah, sekarang kita buka saham-sahamnya. Ini udah gue sensor semua, bro, aman aja. Nah, nah, ini sahamnya Indi. Lu berarti Indi itu baru masuk di 2.800 ya, bro? Sebulanan yang lalu, pokoknya 2.600-an gue masuk. Terus Ah, kemarin, aku ketemu Bro Ryan kapan ya? Hari Selasa, minggu 7 hari lalu. yang lalu ya? Ya, Mm-mm. aku lupa lah yang dia traktir aku kopi itu, pokoknya hari Selasa, aku bilang, bentar ya bro, gue pengen buang ITMG, HK Indi. Ya itu gue lakukan Oh, depan dia. Bener Selasa, wow. lagi ngopi, terus gue jual semua Iya, iya, ITMG, iya. timbuk semua ke Indi. Nah, Itu nambah lagi kira-kira di yang 3.060. yang membuat lu buang ITMG untuk HK Indi apa, bro? Kan bisa dibilang kan Aduh. ITMG dan Indi ini saham batu bara yang sama-sama besar di Indonesia nih. Nah ya, gue spill dikit ya. Jadi Ya, Indi kalau kita lihat EPS-nya di aplikasi, orang bisa lihat RTI lah ya. Hampir ya. semua dari kita. Lihat dari RTI itu berapa sih? EPS-nya 1.144. Tapi di mata Hmm. gua itu 1.500. Di mata gua ngelihatnya itu Ya. 1.500 bukan 1.100. Oh Hmm. gitu. Gara-gara ini Indi itu laba dia 200 juta dolar. Ya. Aslinya itu 268. Tapi ada non Hmm. cash account tuh 68 juta itu amortisasi. Itu adalah financial engineering, mainan akuntan, mainan auditor. Gua nggak ngerti Hmm. juga buat apa itu sebenarnya. Cuman nyatanya itu ada. Nah, cuman Hmm. kalau non cash account 68 juta itu amortisasi tidak mengurangi duit loh sebenarnya. Dia nggak Oke. perlu keluar duit buat itu. Nah, Hmm. jadi di mata gue labanya bukan 200 tapi 268. Makanya tadi gue bilang Hmm. EPS di mata gue bukan 1.100 tapi 1.500. Logiknya Oke. gini, kalau harga 3.000 EPS 1.500 berapa pernya? 2 kali. Dua Murah kali. gak? Murah banget. Hmm. Makanya sampai gue Murah banget. sampai gue rela lepas ini loh ITMG. Padahal gue cinta Iya. banget sama ITMG. Dan kayaknya Iya, iya, iya. semoga lah kayak sebulan atau 2 bulan ke depan bakal berasa nikmatnya. Semoga. Kalau nggak mas saya sedih. Hmm. Oke, jadi lu ngemindahin ITMG ke Indi itu karena ngelihat dari IPS-nya itu, bukan dari isu EV Iya, energy atau isu yang lain. karena purely itu hanya karena faktor valuasi. Indie tuh Hmm. murah banget valuasinya dibanding Hmm. ITMG ya. Oke. Karena apa? Ya. Resikonya sama-sama ada, asemnya sama-sama ada nih. Kalau satu asam, Yap. satu lagi asam. Tapi ini Hmm. lebih enteng lah karena lebih murah. Murah kan lebih enteng. Yap. Itu yang gue suka. Ya. Oke. Nah, kira-kira kalau buat yang mau masuk sekarang di Indi apakah masih oke di Nah, harga tiga best ribuan? buy Indie 3.100. Makanya tadi gue bilang, tiga itu Hmm. yang top 3 gue, yang masih boleh masuk cuman Indie doang. Best buy Oke. 3.100, best buy 3.100. Dah, gampangnya Hmm. gitu. Kalau boleh tahu nih, lu sendiri nargetin Indi di berapa, bro, secara valuasi? Oh, gue orangnya mah, inilah, apa sih, konservatif 42 aja udah happy kok. Empat ribu dua 4200. ratus. Iya, Oke. Nah, selanjutnya nih ada Medco nih. Mungkin nih Medco salah satu alokasi terbesar juga ya, 25% dari portofolio ya. iya, betul. Ini Nah, dari yang Medco nih. account pertama loh. Gue kan ada account kedua lagi kan. Account kedua Oh, gue itu iya, iya. Medco with Milak 50-50. Jadi sebenarnya ada Oke. di account ini satu Iya, lagi. iya, iya. Oke, nah ini Medco, kalau boleh tahu gimana caranya lu bisa bikin decision making untuk membeli Medco waktu itu? Oh, Medco tuh jadi anaknya ini. Kinerja kuartal 1 dia tuh udah bagus Ya, banget. Cuma orang belum ada yang lirik. Gara-gara bilang, ya. utang gede, utang gede, utang gede. Karena Mm-mm. patokannya gini deh, mungkin biar teman-teman kebayang, gearing ratio itu patokannya 100%. Makin di Mm. atas 100 itu artinya utangmu gede. Mau gak punya perusahaan utang gede? Kagak. Enggak. Nah, Medco berapa? Ingat ya, buruk itu 100, dia 250. Gila itu. Nah, Ya, cuman gue pelajari, kok utangnya dia gede sih? Gara-gara apa? Terus gue pelajari, oh gara-gara dia akuisisi ABCD. Ibarat gini deh, kita pengen beli mm. barang, tapi kita nggak ada Ya. duit. Ya kita ngutang. Ngutang itu Mm. bagus atau enggak? Kita jawabnya gini, apakah aset yang kita beli itu produktif atau enggak? Ya, Contoh, saya ngutang buat beli kos-kosan. Bagus atau enggak? Tergantung, return kos-kosannya gede gak? Kalau iya emang bagus, gitu ya. ya. Nah, dalam hal ini makanya, Medco itu ngutang gede, beli asetnya, aset emas semua. Harga komoditas lagi Mm. naik, produknya gede, kecipratan deh dia. Dari situ makanya Oh, gue bilangnya tadi, EPS Q2, gue hitung-hitung bakal 80-90. Tahu-tahu 100. Seneng banget lah. iya, iya, iya. Nah, Berarti oke. waktu itu tuh Jadi, juga, ya Medco tuh salah satu saham yang pernah gue hold dan males karena nggak gerak-gerak. Bener kayak
Lu bilang jarang ada yang Hmm, lirik, tapi begitu sekali gerak kemarin LK-nya telat. LK-nya tuh LK keluar langsung beggar berapa sebulan doang kali ya. Iya, naiknya gila. Nah tapi tadi lu Ini kan bilang lagi Medco ini ARB nih 2 mungkin hari terakhir. iya dua ARB dua hari ini dua hari Iya, ini terakhir sedih ARB banget. nih. Nah tapi lu bilang Medco ini udah nggak di range buy. Kenapa itu alasannya? Karena gini, kalau kita ngomong range buy, gampang kok. Kita ngitungnya apa? Resikonya berapa, Hmm. risk berapa, potensi rewardnya berapa. Kalau di mata Hmm. gua, nih, di mata temen-temen gua yang lebih pro, itu mereka bilang, Medco 2000, Medco 2000. Ya. Kemarin yang pas gua ketemu sama Bro Ryan, ada satu lah yang artis itu. Artis itu, Hmm. gua nggak sebut namanya, depannya A. Si A Ya. itu ngomong, Medco 2000. Gue bilang, Hmm. dari mana lo hitung-hitung Medco 2000? Oh, ini Filbert. Gue targetin per 5 kali. Aku langsung dalam Hmm. hati, nggak mungkin, ngimpi. Itu Ya. telat. Aku orangnya tuh nggak suka optimistis. Medco 2000 tuh Hmm. susah. Di mata aku Hmm. berapa? 1300. Hmm. Jadi potensi upside-nya udah agak terbatas. Gitu. Hmm. Oke. Nah, Dan kalau buat resikonya juga gede ya. Jangan lupa. Kan kalau kita menurut lu mikir resiko untuk juga. best buy-nya Medco di berapa, Bro? Yang resikonya 800, minim. jujur. 800. 800 800. bisa pertimbangan. Ya. Kalau Indi tadi Oh. 310, Medco 800. Hmm. Di mata gue ya. Oke. Ya, ya, ya. Tapi berarti kalau untuk 800 mungkin bisa turun ARB sekali dua kali lagi ya? Nah, makanya Kayak semoga lagi jangan lah. kesentuh lah. Kalau kesentuh sedih gue. Ya, ya, Semoga, ya. semoga nggak nyentuh ya. Sedih gue. Lu sendiri Medco udah kurangin porsi atau masih lu keep dari barang awal belum ada Ah, jual sama sekali? jadi gini, gue ada yang jual tapi dikit banget. Kenapa dikit banget? Hmm. Kemarin jadi gini, yang gue bilang mentor gue itu, yang Yap. ikan gede, dia ajakin gue bilang, Filbert, sebenarnya ikut sekali-sekali ikut gue spekulasi. Spekulasi itu Hmm. bahasa halus dari judi. Yap. Dia Hmm. ngajakin aku judi di emiten yang depannya IN lah. Udah, itu udah enak. Hmm. Tinggal tambahin Yap. 2 huruf terakhirnya ketawa kan. Dia Hmm. IN bla bla bla, bukan Indi tapi. Ah. Nah, untuk ajakin spekulasi, gue ikutan beli spekulasi. Tapi gue baru inget, sial, cash gue minus gede sekarang. Cash gede harus Hmm. ditutupin gimana? Maka waktu itu akhirnya lepas Medco tapi dikit, dikit doang. Hmm. Cuma buat nutupin cash minusnya doang. Oh, lu ngelepasin Jadi, Medco buat nutupin minus CEN itu. ya, yang Hmm. spekulasi itu. Cuma dikit Yap. doang kok itu lepas, dikit banget. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang udah jual Medco ya, maksudnya secara garis besar Iya, sebenarnya belum masih lu hold dari awal. betul. Lu kira-kira mulai jualnya apakah menunggu strategi lu untuk mulai jualan sahamnya menunggu laporan keuangannya keluar atau gimana, Bro? Ah, semoga nyentuh 1,3 ya, 1.300 Hmm. semoga. Oh, Ya kalau enggak secara lah nanti baru kita pikir lagi lah. Karena oh, jujur, oke. apa sih yang seru dari market tuh apa sih? Market dinamis. Market tuh dinamis, Yap. jadi ya sekarang gue bilang target 1.300. Nyatanya bisa aja 1.300 gue belum jual, atau bisa aja nggak nyampe 1.300 sudah dijual. Lihat kondisi nanti. Ya, Mungkin ya, satu ya. patokan gue jual ya. Gue bilangnya switching. Switching tuh apa? Hmm. Selingkuh. Kapan sih kita selingkuh kalau ada cewek yang lebih cantik? Maka waktu itu Hmm. Ya. ABMM gue lepas. Kenapa? Karena gue lihat ada cewek lebih cantik siapa? Wismila. Oke. Gitu. Hmm. Jadi misalkan nanti gue nemu emiten lain yang opportunity-nya lebih menarik, bisa aja Medco itu gue lepas. Meskipun belum Hmm. nyampe 1.300. Tapi deep down Oke. gue berharap, semoga dong 1.300, semoga. Amin. Bakal atau enggak tahu. Hanya Oke. Tuhan yang tahu. Yap, yap. Nah, Medco berarti base entry 800, kalau dari lu sendiri targetnya sekitar 1.300 ya berarti. 1.3, betul. Yap, kita lanjut ke saham berikutnya nih. Saham ketiga, Wismilak Inti Timur. Nah, Inti wish me luck Makmur. ya. Wish me Ya, luck. Doakan saya Wis. beruntung. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat berarti Wismilak ini mungkin salah satu yang masuknya baru juga ya, Bro? Baru, iya. Paling seminggu atau 2 minggu wish me luck. Baru banget. Oke. Ini kalau nggak salah Wismilak ini perusahaan rokok kecil. Nah, kenapa lu memilih untuk Iya, beli, gimana cara lu analisa untuk membeli Wismilak ini, Bro? oke. Jadi ini fun fact bentar ya. Eh, Hmm. 1/1000 dari kepemilikan Wismilak di Indonesia atas nama gue. Itu yang gue Apa? bisa flex pamer dikit. Gue punya 1/1000 dari company Wismilak. Oke. Bangga kan? Mangga. Gede itu 1/1000. Oke, back to topic ya Wismilak. Apa sih yang menariknya Wismilak? Ini company rokok sampah. Bukan sampah sih apa ya? Kinerjanya gitu-gitu aja selama ini. Nggak ada yang menarik. Hmm.
Yap. Tiba-tiba 1 September perusahaan merilis, dia rilis keterbukaan informasi, dia bocorin laba bulan Juli. Angkanya Hmm. 24M itu 2 kali lipat normal. Dia nge-spill gitu. Hmm. Yap. Nah, lalu yang Agustus kemarin di-spill juga. Naik lagi dari 24 jadi 31M. Jadi kita saat ini udah tahu laba bulan Juli dan Agustus. Gede banget. Hmm. Yap. Nah, dari situ gue bisa tahu apa? EPS Q3 ini bakal bagus banget. Dan enaknya Hmm. apa? Belum ada orang yang cover Wismilak. Belum ada yang Yap. ngeliatin Wismilak. Nah, Hmm. waktu itu di harga 535, gue udah pengen beli Wismilak. Cuman gue belum beli Hmm. waktu itu. Gue bilang, tunggu besok aja lah. Ya. Tapi gue bilang ke murid gue kan ngelesin saham juga kan. Murid gue tuh Ya. di Surabaya, namanya Erwin. Dia langsung Hmm. beli. Seperempat harta dia belikan Wismilak. Dia dapat harga 535. Aku pribadi baru masuknya 2 hari kemudian di harga 615. Hmm. Nah, tapi kok tuh average-nya 678 karena gini, pas angka 725 kemarin, aku nambah banyak lagi di Bismillah. Nambah gede. Oke. Hmm. Nah, kenapa aku berani nambah? Jawabannya ini. Gara-gara aku lihat laba bulan Agustus, terus laba bulan Agustusnya, wah gila bagus banget. Hmm. Karena itu aku sampai rela lepas waktu itu ABMM aku lepas buat nambah Wismillah. Gitu. Hmm. Targetnya berapa? Yang tadi aku bilang 1140. 140. Oke. Jadi kalau Wismilak lu ngelihat pure dari laba dia yang terus bertumbuh Ya, ya. ada surprise effect. Saat ini belum ada yang ngeliatin dia, tapi nanti ketika Q3-nya bakal bagus, orang-orang bakal kayak, wah apa nih Bismillah? Baru orang-orang ngeliatin, Hmm. masih boleh beli gak Pak? Nah pada saat itu kita tinggal senyum-senyum aja, karena kita udah ada barang Iya. dari lama. Yap, benar. Biarlah Nah, kita tahu duluan, biarlah orang lain ketinggalan. Atau gimana? iya iya. Tadi lu juga bilang mungkin ini bukan best buy lagi buat entry ya untuk di harga sekarang ya. Iya, benar. Hmm. Sayangnya. Pas kemarin aku masuk lagi, aku nambah banyak di 725, itu aku bilang kok ke yang lain-lain ya temen aku, woi gue masuk lagi, beli, 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 kalau pada mau. Kalau Hmm. sekarang kan aku ngomongnya beli indie, beli indie. Kalau yang kayak 2 minggu lalu, Hmm. minggu lalu aku bilang beli Wismillah. Oh, Kenapa? Tunggu aja oke. Q3 rilis. Nanti orang-orang kaget, Hmm. harga sahamnya terbang. Semoga. Hmm. Iya iya. Dan Iya. Q4 dia bakal mau naikin harga rokoknya lagi. Q4 2022 ini. Ya, dia kalau harga rokoknya naik, ya labanya bakal naik lagi. Ya, Enaknya benar. dia ya, imagine 2 rokok. Satu Sampurna Hmm. Malt, harganya 28.000. Satu Hmm. Evo. Evo biru tuh punya Wismilak, Sampurna Malt punya Yap. Sampurna. Satu, harganya 28.000. Yang kedua, harganya 18.000. Mending beli yang mana? Ya mending 18. 18.000 lah. Rasanya Hmm. sama persis. Kenapa? Itu Hmm. yang kayak apa sih? Ngeracik bumbunya di Sampurna, dibajak sama Wismilak tahun 2020. Imagine, Oh, orang yang oke. bikin resepnya dibajak Wismilak, dibilang, ayo kamu ciptakan produk sama persis. Ya dibikin. Hmm. Ayo kita jual di harga 18.000. Laku gak? Laku. Dan aku udah Laku survei ya, laku. aku kasih supirku uang 100.000 Hmm. untuk kayak kasih ke teman-temannya 5 bungkus Wismilak. Demen semua. Hmm. Demen dan murah. Itu enaknya. Oke. Jadi dia punya winning product. Dan orang belum Hmm. nyadar. Hmm. Gitu. Ya Oke. semoga sebelum akhir tahun aku udah senyum lah. Karena kan baru senyum dikit. Amin. Gitu. Amin Sebelum akhir amin. tahun benar benar jackpot. Aku very high conviction sih di dia. Hmm. Nah, kalau kalau lu berarti ngelihat Wismilak nih best buy-nya masih area 600-700-an dong, Bro. Patoknya gini, gue nambah di 730. Tapi pas dia naik Hmm. di atas 730, gue udah ngerekomen untuk nambah. Oke. Berarti kalau ya mungkin kalau mau beli ya wah, nunggu retest berarti ya untuk best buy-nya ya. Iya. Cuman entah kenapa gue berani bilang, kayaknya nggak bakal turun lagi deh. Sulit Nggak ya. bakal turun ke Iya. 800. Yap, Kenapa? soalnya Jangan lupa, hmm. kita rebutan barang sama siapa sih? Kita rebutan Hmm. barang sama itu, company-nya sendiri. Dia kan buyback terus. Dia buyback Oh baru iya. 16 miliar. Budget dia Hmm. 36M. Berarti dia pengen beli Oh barang benar. 20M lagi loh. Dia masih ada Hmm. peluru. Dan siapa Hmm. lagi? Itu yang gue bilang mentor gue, gengnya dia, Hmm. itu juga lagi pada rebutan barang Wismilak. Dana Oh, besar semua kan. iya. Jadi kalau pengen Betul. harapin dia turun agak susah. Hmm. Oke. Nah, Itu. berarti Turun ke Wismila 730 lagi ya gue bilang. Gitu. Cuman 730 di 800 sekarang kurang menarik sih kalau misalnya baru mau beli di harga 820. kurang ya? Tuh, gue orangnya transparan. Enak kan? 815, Hmm. gue bilang udah kurang bijak kalau kalian baru mau beli. Resikonya udah terlalu tinggi juga. Iya, bener-bener sisa indie doang yang aku rekomen. Iya, iya, iya. Yang masih, iya, Tetap Andy, Medco, dan Wismila. Oke. itu yang paling gede. Gue balik kamera lagi nih. Nah, nah teman-teman, itu udah di spill. Ada 3 saham yang apa? Yang mungkin porsinya paling besar ya di portofolio lu sekarang ya. Gue beli minum bentar ya. Oke, aman bro.
Oke, lanjut. Nah, jadi ada 3 saham yang porsinya paling besar di portofolio Bro Filbert ini, Medco, Indi, sama Wismilak. Tapi yang tadi udah di-spill sama Bro Filbert, yang masih di range buy ini Mas Indi doang. Dan ini tetap disclaimer ya teman-teman. Ini semua mengandung resiko kalau kalian membelinya. Dan kalau kalian ingin tahu kapan keputusan Bro Filbert jual beli sahamnya, kalian bisa langsung download Stockpick. Terus nanti kalian bisa subscribe portofolionya Bro Filbert dan kalian bisa ikut invest bareng pakai satu tombol aja. Nah, teman-teman, ini kita mungkin udah bahas portofolio Bro Filbert juga, dan gue juga pengen nanya sama Bro Filbert, kira-kira buat teman-teman yang mungkin di kondisi market lagi susah, marketnya lagi banyak nyangkut, kira-kira lu ada wejangan atau kultum lah istilahnya buat teman-teman nggak nih Bro? Oke, jadi tadi kan kita udah bahas ya. Style Hmm. gue tuh adalah bottom up. Cuman gue bilang 10% of the time gue apa? Top down. Top down gue lihat Hmm. makronya, gue lihat ekonomi gimana. Gampang kok patokan sekarang. Emiten up. Big question yang harus kalian tanyakan pada diri sendiri aja kok. Kira-kira Hmm. bakal dapat soalnya jawabannya. Emiten Hmm. apa yang bakal diuntungkan dari pelemahan daya beli? Emiten apa yang bakal diuntungkan dari inflasi? Emiten apa Hmm. yang bakal diuntungkan pelemahan kurs rupiah? 3 question itu aja. Yang pertama, Hmm. pelemahan daya beli. Itu terjadi kenapa? Kalian mungkin yang kalau orang Jakarta gaji double digit tuh nggak apa-apa, ekonomi masih bagus. Tapi kalian pikirnya apa? Petani gaji 3 juta, bensin naik, harga rokok naik, harga makanan naik, itu mereka kena hit banget loh. Nah, Hmm. kayak gitu kan gak enak banget. Apalagi yang pelemahan daya beli. Misalnya nih, aku buka-buka Gojek, Gojek, Yap. Bluebird, habis ini antar aja. Itu Hmm. Pertalite naik 30-40%. Emangnya harga jual mereka naik 30%? Mana ada? Hmm. Mereka naik 30%, tewas, lari ke kompetitor semua. Kasian, itu Hmm. nggak ada namanya pricing power. Cost naik, revenue nggak naik, tewas. Jadi ini aku nggak minat. Hmm. Kayak gitu kan tahu ya, what not to buy, emiten yang dirugikan oleh pelemahan daya beli. What not to Hmm. buy lagi, rokok-rokok yang gede-gede, gudang garam, Sampurna. Yap. Cukai naiknya gila-gilaan. Cukai tier Hmm. 1 tuh aku hitung 5 tahun terakhir 13% per tahun naik. Tapi UMR Jakarta cuma naik 6%. Bayangin ya, cukai naik Yap. 13%, UMR naik 6%. Apakah kalau kita company rokok gede, Sampurna, Gudang Garam, berani naikin harga gede-gedean? Kalau kita Hmm. naikin gede, daya belinya nggak ada, duitnya nggak ada, orang nggak bakal beli produk lu, larilah ke kompetitor. Nah, ingat, Hmm. jadi kita pikir, yang dirugikan siapa? Pertama yang tadi, Asa, Goto, sama Bluebird. Siapa lagi? Yap. Gudang Garam, Sampurna. Karena pricing Hmm. power-nya tuh berat. Siapa yang Yap. diuntungkan? Oh, ada pelemahan daya beli. Orangnya rokoknya biasa 28.000 turun ke rokok lebih murah. Wismilak diuntungkan. Oh, Gitu. iya iya. Jadi, big question-nya apa? Siapa yang dirugikan pelemahan daya beli? Siapa sih yang diuntungkan? Hmm. Oke. Habis apa lagi? Aduh, harga barang-barang naik. Siapa yang diuntungkan? Gampang. Ya, kalau harga barang-barang naik, cost naik. Itu kan yang diuntungkan siapa? Pemain komoditas. Medco, Hmm. Indi. Yap. Kenapa? Mereka itu price taker. Harganya, kita bisa lihat. Harga batu bara. Itu kalian Google aja. Indonesia Coal Index. Kalau Indi itu Indonesia Coal Index 4. Ketik di Google. Jangan pernah lihat bar chart. Itu ngaco. Itu sesat kalau orang Hmm. rekomend bar chart, Newcastle. Itu bullshit lah. Yang benar apa? Indonesia Coal Index. Nah, Hmm. selama harganya masih bagus, kita tahu, oh ini bakal masih bagus. Ya gitu kan enak jadi. Yap. Price Hmm. taker itu diuntungkan, lalu yang tadi apa? Emiten yang diuntungkan dari pelemahan daya beli. Yang ketiga, Hmm. kurs rupiah. Kurs rupiah tuh jangan kalian cari emiten yang utangnya banyak dalam dolar. Hmm. ICBP, bercanda ya. Nah. ICBP kurs dolarnya ngeri banget itu utang. Hmm. Kalau rupiah melemah, utang bakal ada yang namanya rugi kurs. Yang kita cari Hmm. siapa sih yang diuntungkan sama untung kurs? Gampang. Batu bara, lu jualan ke China, dibayarnya apa? Rupiah. Ya kagak lah. Biar ke Bangladesh dibayarnya apa? Dolar, dolar, dolar. Jadi ente kalau dolar dulu 14.000, kita dapatnya 14.000, dolar 15.000, dapatnya 15.000. Duitnya makin banyak. Jadi ingat Ya. ya, secara kurs kita udah bahas, secara pelemahan daya beli udah bahas juga, Hmm. gitu. Oke. Nah, mungkin ini Inflasi udah di juga akhir sesi. Udah di akhir sesi juga, gue juga mungkin bantu rangkum juga ya bro dari awal kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi kalau kita lihat emang dari cerita Bro Filbert ini kesibukannya sekarang sebagai full time guru mat berarti ya bro. ya, dari jam 4 sampai 10 malam, tapi pagi sampai Jam sore 4 sampai jalan-jalan, jam 10 malam. ya. Pagi sampai Oke. sore jalan-jalan doang. Sisanya jam-jam pagi itu berarti jalan-jalan doang bro. Iya, aku ke mall tiap hari bener-bener. Oke. Ya Enak ya kan? ya. Bener ke Full mall time tiap hari. investor ya. Jadi udah full time Kuliah lagi investor ya libur bro. nih.
Ya, Oh, lu masih minggu kuliah. depan kuliahku masuk lagi. Cuman kuliahku Hmm. nyantai banget, Bro Aldi. Kuliah aku tuh ini, Senin, Selasa, Rabu jam 10 sampai 12. 6 jam Hmm. seminggu doang. Ya. Nah, karena semester terakhir. Oke. Gitu. Hmm. Di luar itu ya nggak apa-apa. Yang nyantai lah. Jadi bisa lebih fokus ke mata enaknya itu. Ya, ya. Oke, berarti memang untuk kesibukannya sekarang sebagai guru mat dan full time investor. Ya, teman-teman mungkin ngelihat Ya. sekarangnya udah gila nih, udah financial freedom, tapi sebenarnya dimulai juga dari nol ya, Bro. Jadi memang Iya. semua nggak ada duit orang tua bisa jadi miliarder di usia 22 tahun. Itu semua berawal dari pertama jadi agen asuransi, terus jadi guru matematika, terus ngumpulin, ngumpulin, belajar dari boncos minus 40% sebulan sampai sekarang year to date-nya ini bisa 110% tadi ya lu bilang ya. Nah, 110% dan di sini juga kemungkinan ya kalau dari kita lihat dari saham-saham pilihan Bro Filbert masih banyak ada tiga saham yang menarik yang dipegang Medco, Indi, dan Wismilak. Cuman ingat lagi teman-teman, nggak semua ini ada di range buy. Tadi Bro Filbert udah ingetin, yang masih ada di range buy ini Indi, yaitu maksimal 3.100. Dan kalau kita lihat lagi dari Bro Filbert, strateginya ini bottom up. Jadi penurunan di market sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena baik lagi selama kinerja perusahaan ini bagus, pasti at the end perusahaan akan naik dan Bro Filbert juga bisa melihat kira-kira apa sih yang diuntungkan dari pelemahan-pelemahan sekarang ini. Oke bro, thank you untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, thank you. Bro, oh ya Nah teman-teman, teman-teman, ini bagi yang penasaran bisa dua hal. Pertama, kunjungi website aku filbertferdinand.id. Keren lah di sana. Yang kedua, kalau pengen berinvestasi di porto kita bisa melalui apa Bro Michael? Bro Aldi? Bisa melalui Stockpage. melalui Stockpick bro, Oh, kebalik. Ya, bisa kebalik melalui ya. aplikasi Stockpage juga. Ya, ya teman-teman. Jadi buat yang pengen ngikutin perjalanan investasi Bro Filbert, jangan lupa untuk follow Instagramnya Bro Filbert pastinya. Terus juga Bro Filbert ini buka portofolio secara transparan di Stockpick dan dia punya, lu punya apa bro yang website tuh? Filbertferdinand.id. Ya, Ya, filbertferdinand.id. Kalian bisa lihat plan investasinya Bro Filbert di sana. Dan jangan lupa yang terakhir untuk download Stockpick juga follow Instagram Stockpick dan kita akan bertemu di live IG selanjutnya ya teman-teman. Thank you. Thank you ya, Bro Filbert. udah.